Selamat datang di podcast Dr. Sasmita. Yang belum subscribe, jangan lupa ya. Terima kasih. Halo Sobat Sehat, selamat datang di Dr. Sasmita, Sehat Tanpa Ribet. Podcast tempat kita membedah berbagai isu kesehatan dengan cara yang gampang dimengerti. Saya Dr. Sasmita, siap menemani Anda hari ini. Seperti biasa, saya harap Anda semua dalam kondisi prima dan bersemangat untuk menyimak topik yang akan kita kupas tuntas. Hari ini, kita akan membahas satu kebiasaan yang mungkin sangat akrab bagi banyak dari kita. Begadang. Siapa di sini yang merasa lebih produktif, lebih kreatif, atau bahkan lebih santai saat malam hari? Mungkin karena tuntutan pekerjaan, deadline tugas kuliah yang mepet, atau sekadar maraton serial favorit yang tidak bisa dihentikan? Nah, kalau Anda termasuk salah satunya, Anda wajib dengerin episode ini sampai selesai. Karena begadang itu bukan hanya bikin badan lemes dan mata panda, tapi diam-diam ia sedang merusak salah satu organ terpenting kita, otak. Banyak dari kita menganggap tidur hanya sebagai waktu istirahat fisik, di mana tubuh mengumpulkan energi untuk esok hari. Anggapan ini tidak sepenuhnya salah, tapi jauh dari kata lengkap. Tidur, terutama tidur nyenyak, adalah proses yang sangat aktif bagi otak. Saat kita terlelap, otak tidak libur, melainkan justru bekerja sangat keras. Bayangkan otak kita seperti sebuah kota besar. Selama seharian penuh, kota ini beraktivitas, menghasilkan polusi dan sampah. Polusi ini adalah produk sampingan dari metabolisme sel-sel otak kita yang terus bekerja, yang disebut racun metabolik. Nah, saat kita tidur, kota ini mengaktifkan sistem pembuangan sampahnya. Sistem ini dikenal sebagai sistem glimfatik. Uniknya, sistem ini hanya bekerja secara efektif saat kita tidur. Ia membersihkan racun-racun metabolik ini dari celah-celah di antara sel-sel otak kita, memastikan otak kita kembali bersih dan siap untuk beraktivitas esok harinya. Jadi, ketika kita memilih untuk begadang, sama saja kita membiarkan sampah-sampah ini menumpuk. Kita menunda proses pembersihan besar-besaran yang sangat krusial ini. Akibatnya, racun-racun ini akan terus mengendap, dan ini adalah resep bencana untuk kesehatan otak jangka panjang. Mari kita bedah lebih dalam lagi. Sebuah studi ilmiah yang mengamati dampak kurang tidur kronis menunjukkan bahwa hal ini bisa menyebabkan kematian sel-sel otak, terutama di area yang penting untuk memori dan konsentrasi. Ada sebuah area di otak yang bernama hipokampus, yang punya peran krusial dalam membentuk dan menyimpan memori jangka pendek menjadi memori jangka panjang. Hipokampus ini ibarat pintu gerbang memori kita. Nah, kurang tidur terbukti bisa mengecilkan volume hipokampus. Bayangkan, jika pintu gerbang memori kita mengecil atau rusak, kemampuan kita untuk mengingat hal-hal baru, belajar, dan bahkan mengingat detail penting jadi menurun drastis. Anda mungkin jadi sering lupa menaruh kunci, sulit mengingat nama orang baru, atau bahkan merasa blank saat harus presentasi di depan atasan. Ini bukan lagi sekedar lelah biasa, tapi sudah masuk ke ranah disfungsi kognitif. Selain itu, begadang juga mengganggu fungsi prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan, perencanaan, dan kontrol impuls. Ketika bagian ini terganggu, kita jadi lebih mudah impulsif, sulit fokus, dan kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah jadi menurun drastis. Ini yang menjelaskan mengapa saat begadang kita cenderung membuat keputusan yang kurang tepat. Misalnya membeli barang impulsif di e-commerce atau makan camilan tidak sehat. Otak kita tidak dalam kondisi prima untuk mengambil keputusan logis. Tadi saya sempat singgung soal racun metabolik. Dan ada satu jenis protein yang sangat penting untuk kita pahami, yaitu protein beta-amiloid. Penumpukan protein beta-amiloid di otak adalah salah satu ciri khas dari penyakit Alzheimer, bentuk demensia yang paling umum. Saat kita tidur, sistem glimfatik secara efisien membersihkan protein ini. Namun, ketika kita sering begadang, pembersihan ini tidak berjalan optimal. Akibatnya, protein beta-amiloid ini menumpuk, membentuk plak-plak di otak. Meskipun efeknya tidak langsung terasa, ini adalah bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Dengan memilih untuk begadang secara kronis, kita sebenarnya sedang menabung masalah untuk masa tua kita, meningkatkan resiko kita terkena demensia di kemudian hari.
Ini adalah investasi yang sangat buruk untuk kesehatan masa depan kita. Jadi, dengan tidur cukup, kita sebenarnya sedang melakukan pencegahan dini yang sangat efektif untuk menjaga otak tetap tajam di usia senja. Dampak begadang tidak hanya sebatas kerusakan fisik pada sel-sel otak, tapi juga memiliki efek domino yang signifikan pada kesehatan mental kita. Kurang tidur membuat tubuh kita memproduksi hormon stres, seperti kortisol, dalam jumlah yang lebih tinggi. Kortisol yang berlebihan ini membuat kita jadi mudah cemas, gampang marah, dan sulit mengendalikan emosi. Siklusnya jadi berputar. Kita stres karena kurang tidur, dan stres itu sendiri membuat kita semakin sulit untuk tidur nyenyak. Bayangkan, setiap hari Anda memulai pagi dengan kadar hormon stres yang sudah tinggi. Tentu saja, itu akan mempengaruhi interaksi Anda dengan orang lain, kinerja Anda di tempat kerja, dan kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Produktivitas yang Anda kejar dengan begadang sebenarnya adalah ilusi. Produktivitas sejati datang dari pikiran yang jernih, fokus, dan emosi yang stabil, yang semuanya hanya bisa didapatkan dengan tidur yang berkualitas. Kenapa kita sering merasa kecanduan begadang? Ini adalah pertanyaan menarik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa begadang bisa memicu pelepasan dopamin, neurotransmitter yang berhubungan dengan rasa senang dan motivasi. Ketika kita menunda tidur dan menyelesaikan suatu tugas di malam hari, otak kita mungkin merasakan semacam reward atau pencapaian yang memicu pelepasan dopamin. Efek ini bisa menciptakan lingkaran setan, di mana kita merasa begadang itu menyenangkan. Padahal, kita sedang menabung masalah serius untuk kesehatan otak. Selain itu, banyak orang yang mengalami apa yang disebut prokrastinasi balas dendam, revenge bedtime procrastination. Ini adalah fenomena di mana seseorang menunda waktu tidur mereka sebagai bentuk balas dendam atas kurangnya waktu luang di siang hari. Mereka merasa bahwa malam hari adalah satu-satunya waktu di mana mereka bisa benar-benar menikmati hidup, bebas dari tuntutan pekerjaan atau tanggung jawab. Ini adalah sinyal bahwa kita tidak hanya butuh istirahat fisik, tapi juga butuh waktu untuk diri sendiri di siang hari. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Kuncinya adalah mengubah cara pandang kita terhadap tidur. Tidur bukanlah kemewahan atau sesuatu yang bisa dikorbankan demi hal lain. Tidur adalah kebutuhan dasar yang sama pentingnya dengan makan dan minum. Mengutamakan tidur adalah investasi terbaik yang bisa Anda berikan untuk otak Anda. Mulai dari hal-hal kecil. Coba tetapkan jam tidur dan jam bangun yang konsisten, bahkan di akhir pekan. Ini membantu mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh kita. Ciptakan lingkungan kamar yang gelap, sejuk, dan tenang. Hindari penggunaan gadget setidaknya 1 jam sebelum tidur, karena cahaya biru dari layar bisa mengganggu produksi melatonin, hormon tidur. Lakukan aktivitas yang menenangkan sebelum tidur, seperti membaca buku atau peregangan ringan untuk membantu tubuh dan pikiran rileks. Ingat, otak adalah aset paling berharga yang kita miliki. Begadang adalah cara paling cepat untuk merusak aset tersebut. Pikirkan tidur sebagai proses perawatan rutin yang harus dilakukan agar otak Anda bisa bekerja optimal, tidak hanya hari ini, tapi juga untuk tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih sudah mendengarkan Dr. Sasmita, Sehat Tanpa Ribet. Saya harap episode ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih menghargai waktu tidur. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jaga diri Anda dan sampai bertemu lagi.